Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan Bahasa Indonesia dengan tema karya ilmiah. Baik, di sini kita akan belajar bersama tentang pengertian karya ilmiah, ciri-ciri dan jenisnya. Pengertian karya ilmiah. Saya yakin teman-teman memiliki pengertian sendiri terkait dengan karya ilmiah. Jadi, tidak terpancang dengan pengertian yang ada di sini. Saya hanya akan mencuplikkan beberapa hal saja. Baik, karya ilmiah yaitu sebuah tulisan yang berisi suatu permasalahan yang diungkapkan dengan metode ilmiah. Pengungkapan permasalahan dalam karya ilmiah berdasarkan fakta, bersifat objektif, tidak bersifat emosional dan personal, disusun secara sistematis dan logis. Pendapat tersebut dari Suparno tahun 1997, halaman 53. Berikutnya, menurut Darman 2013 di halaman 9, karya ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasikan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian seseorang yang memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati masyarakat keilmuan. Selanjutnya, Suparno memaparkan ciri karya ilmiah meliputi 1. Mengungkapkan masalah dan pemecahannya secara ilmiah. 2. Pengungkapan pendapat didukung oleh fakta. 3. Bersifat tepat, lengkap, dan benar. 4. Pengembangannya secara sistematis dan logis. 5. Bersifat tidak memihak dan tidak emosional. Selanjutnya, jenis karya ilmiah menurut Suparno meliputi 1. Laporan, tulisan yang dibuat setelah seseorang melakukan pengamatan, kunjungan, wawancara, pembacaan buku atau literatur, percobaan, dan lain-lain. 2. Makalah atau paper adalah karya tulis yang memerlukan studi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Makalah dapat disajikan dalam pertemuan ilmiah, seperti seminar, lokakarya, simposium, diskusi ilmiah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah sebagai bagian dari persyaratan akademis yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa S1 yang akan menempuh ujian akhir dan harus dipertahankan di hadapan suatu sidang ujian. Karya ilmiah ini biasanya berisi hasil penelitian, baik penelitian laboratorium, penelitian lapangan, maupun penelitian kepustakaan. Selanjutnya, hasil penelitian didisplay, dikelompokkan, diolah, dibahas, dan diberikan komentar, simpulan, dan saran. Baik, selanjutnya karakteristik skripsi. Skripsi harus mengungkapkan kenyataan dengan dasar logika. Jadi, kenyataan yang ada hubungan kausalitas atau sebab akibat. Selanjutnya, agar analisis laporan tepat diperlukan laporan peristiwa dan kenyataan yang sah, yang tidak mungkin diragukan lagi. Selanjutnya, disusun berdasarkan pengamatan lapangan. Ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baku, baik secara
kontekstual, benar secara aturan atau sesuai dengan PUEBI. Selanjutnya, bidang kajian disesuaikan dengan prodi atau dasar keilmuan mahasiswa. Berikutnya, karya asli penelitian ilmiah bukan plagiat. Tebal minimal 50 halaman, tidak termasuk lampiran. Biasanya berbobot 6 SKS. Nah, untuk teknis penulisan sistematikanya biasanya setiap perguruan tinggi memiliki gaya penulisan sendiri-sendiri. Jadi, teman-teman hati-hati kalau melihat atau mau mencontoh penelitian teman yang lain perguruan tinggi, karena sistematikanya berbeda. Setiap perguruan tinggi memiliki gaya penulisan di lingkungan perguruan tinggi itu, atau sering disebut gaya penulisan karya ilmiah, gaya selingkungnya beda-beda. Selanjutnya, sistematika penulisan skripsi itu ada bagian awal, ada bagian isi, dan ada bagian akhir. Pada bagian awal itu ada yang pertama sampul. Dalam sampul pasti ada judul karya ilmiah itu, logo institusi yang menaungi si mahasiswa itu, kemudian maksud penulis, nama penulis, jurusan dan program, serta nama lembaga. Tidak ketinggalan tempat dan tahun dibuatnya skripsi atau karya ilmiah itu. Selanjutnya ada halaman kosong sebagai pemisah antara sampul, kemudian halaman abstrak. Selanjutnya halaman abstrak berisi tentang judul, penulis, ringkasan intisari dari tulisan yang akan dibicarakan, terdiri dari 3 paragraf. Paragraf 1 diuraikan singkat mengenai permasalahan yang ada. Baik, dalam abstrak ini harus lengkap. Jadi intisari dari bagian 1, bagian 2, bagian 3, atau bab 1, bab 2 sampai bab terakhir. Selanjutnya daftar isi, daftar lampiran, daftar gambar, kata pengantar, persembahan, dan moto. Itu semuanya ada di bagian awal. Selanjutnya di bagian isi. Di bagian isi itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup. Nah, pada bagian ini setiap perguruan tinggi punya gaya penulisannya sendiri-sendiri. Jadi sistematikanya ada yang beda. Ada bagian-bagian di kajian teori masuk ke bagian metode penelitian. Jadi perlu diperbaiki. Dan ada pula yang bagian metode penelitian ini dipisah lagi. Jadi menjadi tidak hanya 5 bab tapi menjadi 6 bab. Selanjutnya bagian akhir. Di bagian akhir ini ada daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka ini merupakan literatur yang dipakai oleh si peneliti dalam membahas karya ilmiah ini. Jadi semua rujukan atau literatur yang ada di bagian bab 1, bab 2, bab 3 semuanya harus masuk ke dalam daftar pustaka. Begitu. Selanjutnya lampiran. Bagian lampiran ini semua data-data yang digunakan oleh si peneliti
yang terkait dengan judul semua harus masuk ke bagian lampiran. Urutan penyusunan di bagian lampiran harus disesuaikan dengan urutan kejadiannya. Begitu. Jadi walaupun hanya lampiran, tetapi sebenarnya dari lampiran ini data penelitian itu bisa dilihat. Baik, untuk penulisan karya ilmiah teknisnya tunggu video selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Sampai ketemu dalam waktu yang semudah-mudahan tidak lama. Sukses untuk kita. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Sukses untuk kita. Ingat, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa daerah, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.